Baiklah, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan satu tutorial tentang bagaimana cara membuat presentasi di Canva ya. Yang pertama kita ketik pada menu presentasi ini. Nah, loading ya. Ini kita klik saja di sini. Baiklah, pertama-tama kita harus menentukan temanya ya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggambar, dan targetnya atau incarannya adalah untuk anak-anak. Jadi saya akan memakai gaya atau tema yang bernuansa anak-anak ya. Di sini saya akan mencari latar belakang kartun. Tidak ada ya. Cari yang berupa anak-anak, ini saja kertas. Nah, di sini. Lalu dalam presentasi itu pastinya pertama-tama kita mengenalkan diri. Saya akan menuliskan judul saya. Judulnya adalah cara mudah membuat gambar. Ini judulnya. Di sini nama saya ya, Muhammad Lutfi Hakim. Ini fontnya kita ganti dengan font yang seperti anak-anak begitu. Yang nuansanya itu seperti handwriting, tulisan tangan. Nah, saya akan memilih yang untuk judulnya ini. Di bawahnya saya pakai yang ini juga. Sini kita besarkan dulu. Tentunya dalam membuat desain apapun kita harus tetap mengutamakan 7 prinsip desain yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu keseimbangan ya. Jadi jangan sampai ada yang jomplang. Lalu proporsi sini yang ingin saya tekankan itu judulnya itu cara mudah membuat gambar. Jadi proporsi ini saya besarkan, lalu penekanan juga perlu dimasukkan. Lalu ruang putih, jangan sampai dalam desain kita itu terlalu banyak elemen sehingga mata kita lelah untuk melihatnya. Nah begini ya. Proporsi, gerakan ya, pastinya orang-orang lihat ke sini dulu. Lalu kontras, jangan sampai ada yang kayak mencampur itu, dan pengulangan. Di sini saya menggunakan satu font yang sama dalam 2 teks. Lalu kita masukkan elemen ya berhubungan anak-anak dan gambaran. Saya masukkan doodle ya. Ini masukkan saja ya, gambar-gambar begini ya. Ini kita tambahkan ya, perlunya keseimbangan baik itu simetris maupun asimetris, termasuk keseimbangan yang asimetris. Tambahkan lagi ya, cantik.
elemen-elemennya ya. Jangan lupa dikecilkan supaya ada white space atau ruang putihnya, sehingga mata kita tidak lelah untuk lihat desain kita yang terlihat sangat ramai. Untuk itu pentingnya ini dikurangi ya, terlihat terlalu banyak. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk menyelaraskan, jadi latar belakangnya akan saya samakan ya. Ini lalu langkah pertama yaitu menentukan cerita apa yang kita gambar. Jadi di sini menentukan cerita yang akan digambar, karena tidak mungkin kita menggambar sesuatu yang tanpa maksud. Maksudnya itu ini ya, maksud dari kita menggambar itu untuk apa, itu ceritanya. Nah, untuk fontnya kita pakai prinsip pengulangan pada desain. Ini fontnya saya samakan dengan font yang sebelumnya, itu pakai Gochihen. Nah, lalu besarkan saja ya. Menentukan cerita yang akan digambar. Jika begini saja terlihat sangat kosong ya teman-teman, jadinya kita tambahkan doodle kayak tadi ya. Sini misalnya begini ya, tambahkan saya supaya cantik. Di sini kanvas saya sudah pro ya teman-teman. Ini kita taruh di atasnya. Ini sini saya taruh ya, posisinya taruh belakang, lalu transparansinya dikurangi, nah supaya melebur dengan background. Jika dirasa ini fontnya kurang tegas, kurang mencolok, maka dari awal kita juga harus merubahnya ya teman-teman. Ini saya akan merubah fontnya menjadi lebih mencolok dan lebih tegas. Sini saya akan cari dulu fontnya ya, ini diganti menjadi yang lebih tegas. Nah, ini saja cara mudah membuat gambar. Memang kesannya seperti lebih dewasa ya, tidak seperti tadi yang lebih ke kanak-kanakan. Ini kita besarkan lalu kita taruh di tengah. Jika teman-teman merasa presentasinya membosankan dan ingin lebih hidup, kita beri animasi ya teman-teman. Misalnya ini sederhana ya, atau ini atau manapun sesuka teman-teman. Sini saya akan memakai yang ini ya, supaya seperti anak-anak ya. Lalu yang kedua ini saya animasikan
seperti ini ya. Nah, fontnya juga kita ganti ya teman-teman, karena tadi yang di atas adalah ini, maka kita ganti juga pakai ini. Menentukan cerita yang akan digambarkan, tapi ingat dalam prinsip desain bahwa tentunya memerlukan kontras. Di sini sudah terlihat jelas ya, menentukan cerita yang akan digambar begitu. Lalu kita masuk ke halaman yang ketiga, backgroundnya juga kita samakan ya. Yang kedua yaitu mempelajari cerita yang sudah ditentukan. Ini supaya mudah ya, kita copy saja, salin, lalu taruh di sini, Ctrl V, kita ubah. Mempelajari cerita yang sudah ditentukan. Nah, ceritanya double seperti yang di atas, yaitu prinsip-prinsip desain juga kita harus gunakan ya. Keseimbangan, kontras, penekanan, ruang putih, lalu proporsi dan gerakan ya. Ini kita pakai saja judulnya sudah disediakan di sini ya. Ini untuk menggunakan lagi ya yang berbeda, dekor pesta. Nah, ini taruh saja di sini ya. Ke atas supaya terlihat menggantung, dan juga geser ke atas ya. Mempelajari cerita, jika tentang pelajaran pasti erat hubungannya dengan buku. Ini saya taruh belakangnya ya. Yang atas ini filosofinya Bintang ini, karena menentukan itu perlu inspirasi, dan jika menjadi inspirasi itu seringnya orang melihat ke atas, ke langit. Kalau ini mempelajari pasti dari buku. Terus transparansi yang kita turunkan ya, ini, dan kita tambah lagi doodle-doodlenya atau ini ya, grafis untuk menghiasnya, karena target kita itu untuk anak-anak, jadi hiasannya yang seperti anak-anak ya. Nah, selanjutnya jangan lupa beri animasi supaya lebih menarik. Nah, ini. Lalu masuk ke slide yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat yaitu, sebentar, sepertinya lebih mudah kita ini kopas saja dari sini tempel ya, Ctrl V. Nah, oh ya, untuk backgroundnya belum diganti. Mempelajari karakter. Nah, kalau tadi mempelajari
ceritanya, maka ini kita mempelajari karakter, setiap karakter yang ada di cerita. Gunanya apa ini? Supaya kita mengetahui mana yang egois, mana yang antagonis, mana yang tritagonis, mana yang protagonis. Ini saya akan memakai tokoh-tokoh antagonis dan protagonis ya, antagonis. Sudah ketemu ya, ini ya. Ini untuk protagonisnya, ini kita acak-acakan saja. Nah, seperti yang kita tahu, target kita adalah untuk anak-anak. Kita beri dua orang seperti berkelahi, karena antagonis dan protagonis itu seringnya selalu berduel. Lalu atasnya diberi dekor Halloween. Nah, sudah. Nah, lalu yang terakhir kita beri animasi. Lalu kita masuk ke slide yang kelima. Slide yang kelima, kita tentukan latar belakangnya dulu. Ya, selanjutnya itu mempelajari alur. Kalau ini setiap karakter ini maksudnya sifat dari setiap karakter. Maaf, ini saya akan merevisinya. Sifat setiap karakter yang ada di cerita. Kalau di sini kita mempelajari alur. Misalnya yang protagonis rajin mengaji, rajin ke masjid dan lain sebagainya. Di sini alur kita beri ya, jalan. Ini kita balik supaya bisa nyambung ya. Ini geser saja sampai segini. Setelah itu kita kecilkan. Ini ada kesalahan ya, ini harusnya buang saja, ini langsung dibuang juga, yang di ini sambungkan lagi. Nah, untuk atas alur setiap cerita ini kita beri jalan lagi saja untuk di belakang teks seperti yang ada di atasnya.
transparansinya kita turunkan, lalu kita taruh ke belakang. Nah, sudah. Jika dirasa tidak terlalu jelas, maka ini kita pindahkan ya ke atasnya. Ini lalu ini ke bawah lagi. Lalu jangan lupa kita animasikan juga. Ini seperti lalu langkah terakhir yaitu mulai menggambar semua yang sudah kita pelajari ya, menggambar sketsa, mulai menggambar alur setiap yang dari cerita gitu ya. Sini saya akan menambahkan elemen pensil dan buku, alat gambar saja. Ini edit gambar ya, kamu bisa kita sesuaikan supaya warnanya menjadi hitam putih. Ini putih. Oke, lalu transparansinya kita turunkan supaya mencampur dan posisinya taruh di belakang. Sudah. Di bawah-bawahnya juga kita beri komik. Ini sudah mulai terlihat gambaran-gambarannya ya. Inilah pentingnya prinsip desain ya. Dalam setiap slide kita harus meletakkan desain-desain kita. Jangan sampai setiap kita mendesain sesuatu kita tidak menerapkan 7 prinsip desain. 7 prinsip desain itu yang pertama adalah yaitu keseimbangan. Dari atas sampai bawah ini bisa kita lihat keseimbangan yang saya pakai adalah keseimbangan simetris dan asimetris. Untuk tulisannya saya memakai keseimbangan simetris, artinya terlihat seimbang, dan keseimbangan yang untuk elemen-elemennya lainnya itu saya pakai yang asimetris gitu ya. Lalu yang kedua penekanan di sini yang saya tekankan setiap judul yang ada di slide-nya. Jadi di sini cara membuat gambar, di sini menentukan cerita yang akan digambar dan lain sebagainya. Ketika kita melihatnya pasti langsung menuju ke arah ini. Yang kedua proporsi masih berkesinambungan dengan penekanan. Mana yang kita tekankan pasti kita beri proporsi yang lebih besar. Lalu gerakan ini karena pengaruh proporsi. Jadi ketika kita menentukan proporsi atau porsi dari setiap elemen, pastinya kita lebih memberi ruang yang banyak kepada yang kita prioritaskan. Setelah proporsi, penekanan, gerakan, keseimbangan, lalu kontras. Dalam setiap desain jangan sampai kita membuat elemen ini tidak kontras dan terlihat mencampur. Seperti contohnya desain ini, jangan sampai kita memakai warna yang putih karena tidak akan terlihat karena backgroundnya juga cerah. Jadi jika backgroundnya cerah, kita harus memakai yang warna gelap. Kontras, proporsi, ruang putih. Nah, setiap desain itu janganlah kita memberikan elemen yang terlalu banyak. Misalnya di sini, misalnya ya,
saya beli awannya ini 100 begitu, dan kita taruh di sini semua, pastinya orang-orang akan capek melihatnya, matanya cepat lelah. Jika mau dipenuhi, maka kita harus mengurangi transparansinya. Lalu prinsip yang terakhir, yang ketujuh, adalah pengulangan. Di 6 slide ini saya memakai satu font yang sama, yaitu ini tadi namanya Celandine, yang karena salah satu prinsip desain yaitu pengulangan. Jadi setiap desain jangan memakai yang tidak konsisten, harus memakai desain pengulangan supaya konsisten begitu. Lalu yang terakhir, kita beri penutupan pada desain kita, pada presentasi kita. Tentunya dalam setiap presentasi kita memberikan penutupan seperti yang terima kasih atau sekian terima kasih, sekian terima kasih. Lalu bawahnya kita beri lagi nama kita. Nah, sudah. Di sini untuk animasinya ya sudah, ini dari animasinya. Nah, sudah ya. Jika sudah begitu, maka kita coba tampilkan. Ini coba start otomatis ya, tampilkan. Nah, ini slide pertama ya, lalu slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat, kelima, ini keenam, dan ini. Itulah tadi presentasi dari yang sudah kita buat ya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Lutfi Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.